Oke. Yes. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami dari matkul proteksi aset informasi. Untuk lebih lanjutnya akan saya presentasikan PowerPoint-nya bagi berikut. Untuk laporan yang kami buat yaitu draft kebijakan keamanan informasi pada tata usaha Puskesmas Pemaron Brebes. Untuk kelompoknya ada satu, saya sendiri Danu Yulanesta dengan NIM A12 2020 06387. Lalu yang kedua ada Ponco Adinugroho dengan NIM A12 2020 06382 dan yang ketiga Rizal Farhan Asari dengan NIM A12 2020 06551 dan yang terakhir ada Deva Salas dengan NIM A12 2020 06376. Oke, mari kita dibahas selanjutnya. Ada latar belakang. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi dengan cepat dan akurat sangat penting bagi suatu organisasi, baik yang berbentuk organisasi komersial, perusahaan, perguruan tinggi, instansi pemerintah, peralatan non-komputer, fasilitas data dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya dalam suatu perusahaan. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu pertama, melindungi data dan informasi perusahaan dari pengungkapan oleh orang yang tidak berwenang. Inti utama dari aspek kerahasiaan adalah upaya untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Privasi lebih ke arah data yang bersifat pribadi. Penyerangan terhadap aspek privasi, misalnya upaya penyadapan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Aspek ini berkaitan dengan cara menyatakan bahwa informasi tersebut benar-benar asli, atau orang yang mengakses atau memberikan informasi tersebut adalah benar-benar orang yang bersangkutan. Masalah pertama untuk membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Watermarking juga dapat digunakan untuk melindungi kekayaan intelektual, yaitu dengan menandatangani dokumen atau karya pembuatnya. Masalah kedua biasanya terkait dengan kontrol akses, yaitu terkait dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. Dalam hal ini, pengguna menunjukkan bahwa dia adalah pengguna yang sah atau memiliki hak untuk menggunakannya. Aspek ini mengatur bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus Trojan horse atau pengguna lain yang mengubah informasi tanpa izin. Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang diwakili. Lalu selanjutnya mengenai urgensi kebijakan keamanan akan dibacakan oleh Mas Deva sendiri. Silakan Mas Deva. Baik, untuk urgensi kebijakan keamanan, kelompok kami mengamati kantor tata usaha Puskesmas Pemaron yang berlokasi di Desa Pemaron, Kabupaten Brebes, Kecamatan Brebes. Proses bisnis yang berjalan di administrasi dipimpin oleh kepala tata usaha. Kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu administrasi umum dan personalia, pengelolaan barang dan rumah tangga, pengelolaan administrasi keuangan dan manajemen sistem informasi. Masing-masing bagian dipimpin oleh kepala subbagian. Administrasi memiliki proses pendukung dengan melakukan banyak pelayanan kepada pasien, sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan yang ada. Staf yang berada di luar komputer, ada beberapa hal yang bisa terlewatkan, terutama distribusi sarana dan prasarana. Mungkin ada sarana dan prasarana di tempat-tempat tertentu yang bisa lolos dari pengawasan. Pasien dan perawat dapat memberikan masukan atau saran jika ada keluhan yang terjadi di Puskesmas Pemaron. Pelayanan yang diberikan tata usaha bagi pegawainya adalah melakukan kegiatan pengurusan naskah dinas,
masuk dan keluar, serta menyusun dan mengoreksi rancangan naskah dinas lainnya sesuai prosedur yang berlaku, sehingga terarah dan terkendali. Layanan internal memberikan pelayanan administrasi umum dan teknis meliputi kepegawaian, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas sesuai dengan jumlah dan jenis operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk identifikasi aset, pengertiannya yaitu merupakan aset bagi perusahaan atau organisasi, di mana seperti halnya aset lainnya memiliki nilai tertentu bagi perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga dapat meminimalisir kerusakan akibat sistem keamanan informasi yang kurang hati-hati. Mempercepat pengembalian investasi dan memperluas peluang bisnis. Berbagai bentuk informasi yang mungkin dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi antara lain, informasi yang disimpan di komputer, komputer desktop, komputer seluler. Informasi yang dikirimkan melalui jaringan, informasi yang dicetak di atas kertas atau media penyimpanan lainnya. Pada tugas mata kuliah proteksi aset informasi kali ini, kelompok kami mengamati kantor tata usaha Puskesmas Pemaron yang berlokasi di Desa Pemaron, Kabupaten Brebes, Kecamatan Brebes. Untuk selanjutnya, mengenai aset yang berhasil kami identifikasi akan dibahas oleh Mas Ponco Adi. Silakan Mas Ponco Adi. Baik, untuk aset yang berhasil kami identifikasi, yang pertama ada aset fisik dengan nama komputer yang berjumlah 5. Yang kedua ada printer yang berjumlah 1, dan yang ketiga ada lemari dokumen yang berjumlah 2. Untuk aset non fisiknya, yang pertama ada dana alokasi khusus yang berjumlah 1. Untuk identifikasi serangan yang pernah terjadi, itu ada 3. Yang pertama ada printer, untuk serangannya bisa rusak dan dampaknya tidak dapat mencetak dokumen dan terhambat dalam pengajuan surat-surat. Untuk yang kedua ada komputer dengan serangannya hang atau error. Untuk dampaknya, kegiatan input data penjadwalan oleh data pegawai dan data pasien tidak dapat dilakukan. Yang ketiga ada jaringannya. Serangannya error dan dampaknya yang pertama tidak dapat mengakses internet, yang kedua tidak dapat mengakses database pasien. Untuk identifikasi ancaman, yang pertama dari komputer, ancamannya ada 2, yang pertama peretasan, yang kedua pencurian data. Dari identifikasi pencegahan terhadap ancaman, yang pertama ada server error, ancamannya data hilang. Untuk standar mitigasinya membackup data secara berkala. Baik, untuk selanjutnya mengenai kebijakan keamanan aset informasi yang akan dibacakan oleh Mas Rizal. Silahkan. Ya, untuk kebijakan keamanan aset informasi, yang pertama itu ada kebijakan jam kerja. Poin 1, karyawan hanya boleh berada di dalam ruangan pada jam kerja sesuai shift-nya. Poin kedua, setiap jam istirahat, karyawan diizinkan meninggalkan ruangan atas izin Kepala Tata Usaha atau TU. Dan poin ketiga, jam operasional TU hanya melayani dari pukul 7 hingga pukul 16 atau pukul 4. Dan yang kedua, kebijakan penggunaan komputer. Poin pertama, komputer hanya boleh digunakan di dalam ruangan saja, tidak boleh dipindah-pindah. Poin kedua, karyawan diperkenalkan untuk menggunakan komputer untuk kepentingan pribadi selama jam kerja, namun dengan persyaratan tertentu, misalnya membuka WhatsApp web di komputer tersebut. Ya, penutup. Tugas ini disusun berdasarkan kegiatan survei yang dilaksanakan dari tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2022.